Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Di sisi lain, Vanessa masih menjalankan aktivitasnya sebagai model dan bintang iklan. James dan Alin sudah tidak lagi mengusik keluarga Kenan. Mereka menjalani aktivitasnya masing-masing. Sementara Riza memulai hidupnya di negara Paman Sam. Kenan yang mengetahui bahwa Riza kembali dicampakkan Vanessa, membuatnya memberikan sebuah penawaran. Kenan melihat bahwa Riza bukanlah orang yang jahat. Ia pun mengakui track record Riza di perusahaannya cukup baik, serta dedikasi yang sudah cukup lama. Semakin hari permintaan pasokan udang di Amerika semakin meningkat. Belum lagi di negara tetangga yang berdekatan dengan negara itu, sehingga membuat Kenan merasa perlu untuk mengirim orang dan menyediakan satu kantor di sana agar memudahkan mereka berkoordinasi. Kenan menawarkan Riza sebagai orang kepercayaan yang akan mengelola penerimaan dan pendistribusian udang yang mereka kirim ke negara itu. Riza yang merasa harga dirinya sedang terinjak pun langsung menyetujui penawaran Kenan. Ia bertekad akan bekerja lebih giat dan menyeimbangkan diri agar tidak dipandang sebelah mata oleh James dan Alin. Riza sangat berterima kasih pada Kenan dan berhutang budi pada pria arogan itu. Kalau di balik ketulusannya membantu Riza, Kenan juga sudah memegang kartu as skandal keluarga James dengan menjadikan Riza berhutang budi padanya, sehingga kelak keluarga itu tak lagi macam-macam pada Kenan. Break! Ucap fotografer yang sedang men-shoot gaya Vanessa. Saat ini Vanessa tengah bekerja untuk mengiklankan sebuah kosmetik. Van, lo kenapa sih? Kok nggak konsen gitu? Tanya fotografer tersebut. Kepala gue pusing, jawab Vanessa. Memang sedari pagi perutnya terasa mual dan pusing. Lo sakit? Kalau sakit kenapa nggak bilang? Kan bisa digantiin sama model lain. Jangan, gue pengen banget proyek ini. Ya udah kita mulai lagi, oke? Vanessa tetap bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja demi karir yang tengah ia jalani saat ini. Sesampainya di rumah, perut Vanessa masih terasa mual. Nes, kamu kenapa? Tanya Alin yang melewati kamar putrinya dan mendengar erangan suara Vanessa yang muntah. Gak tahu, Mom. Dari pagi Vanessa pusing, mual, kecapean kali. Alin berdiri mematung. Ini yang ia takutkan. Ia khawatir sang putri hamil. Berapa kali kalian melakukannya waktu itu? Tanya Alin menarik lengan putrinya yang hendak duduk di sofa. Apa sih, Mom? Vanessa menarik tangannya agar terlepas dari cengkraman sang ibu. Kamu hamil anak pria itu? Tanya Alin lagi. Vanessa terdiam. Ia mulai mengingat terakhir mendapatkan masa periodenya. Enggak mungkin. Kami melakukannya hanya beberapa kali. Sebelumnya juga nggak jadi. Bodoh! Enteng sekali kamu bicara. Heran Mommy denganmu, Nes. Alin sudah tidak bisa lagi mengajarkan putrinya yang bebal ini. Beli alat tes kehamilan sekarang. Mommy ingin tahu hasilnya. Enggak, Mom. Nessa nggak hamil, saut Vanessa. Itu kan katamu, dasar bodoh. Alin keluar dari kamar Vanessa dan menyuruh salah satu maidnya untuk membeli alat itu. Tak lama kemudian Alin datang ke kamar Vanessa dengan membawa alat tes yang paling akurat itu. Ini, Alin menyerahkan alat tes itu pada putrinya. Ayo coba sekarang. Mommy, aku lelah nanti. Katamu, dasar bodoh. Alin keluar dari kamar Vanessa dan menyuruh salah satu maidnya untuk membeli alat itu. Tak lama kemudian Alin datang ke kamar Vanessa dengan membawa alat tes yang paling akurat itu. Ini, Alin menyerahkan alat tes itu pada putrinya. Ayo coba sekarang. Mommy, aku lelah, nanti sajalah. Lagian Mommy terlalu khawatir. Aku hanya kecapean, Mom. Vanessa mengelak. Sudah, jangan banyak alasan. Ayo gunakan alat ini. Mommy akan tunggu. Vanessa bangun dari sofa dan mengambil alat tes itu, lalu berlalu ke kamar mandi. Vanessa berdiri menghadap cermin, menatap dirinya sendiri dan memukul-mukul pelan pipinya. Sesungguhnya ia pun khawatir.
Namun ia mencoba menepis kekhawatiran itu. Sudah lebih dari 1 bulan ia tak mendengar kabar tentang Riza. Bahkan mereka tidak berkomunikasi lagi sejak Alin dan James memergokinya di apartemen itu. Perlahan Vanessa mencoba alat itu. Ia menunggu beberapa menit dan ternyata terlihat 2 garis biru di alat itu. Apa? Vanessa menganga dan menutup mulutnya tak percaya. Ternyata Riza benar-benar membuatnya hamil. Vanessa keluar kamar mandi itu dengan gontai. Bagaimana? Tanya Alin yang tak mendapat respon dari Vanessa. Sini. Alin merampas alat tes yang masih Vanessa pegang. Ya ampun, teriak Alin. Akhirnya kekhawatiran Mommy dan Daddy terjadi juga. Maaf, Mom, ucap Vanessa lesu. Wajahnya seketika menjadi bingung. Ia menggigit ujung kukunya. Ayo ikut ke ruangan Daddy. Alin menarik tangan putrinya. Dad, lihat hasil dari kelakuan putrimu yang bodoh ini. Alin menyerahkan alat tes itu pada James setelah mereka berada di ruang kerja pria keturunan Amerika itu. Dia juga anakmu, ujar James melirik ke arah Alin. Tapi dulu aku tidak sebodoh dia, jawab Alin menyedekapkan kedua tangannya di dada seperti tengah akan mengintimidasi Vanessa. Vanessa tertunduk malu. Maaf, Dad. Tiba-tiba tangis Vanessa pecah. James menarik napasnya dan duduk dengan tegak. Gugurkan. Vanessa menggeleng. Tidak, Dad. Vanessa takut. Ini konsekuensi dari kebodohanmu. Jadi kamu harus tanggung sakitnya. Vanessa bersujud di pangkuan sang ayah. Jangan, Dad. Vanessa mohon. Vanessa tidak apa membesarkan anak ini sendiri. Lalu bagaimana dengan karirmu? Bagaimana dengan image yang akan berkembang nanti? Tanya James. Gugurkan bayi itu, Nes. Mommy punya banyak kenalan dokter obgyn yang bagus. Vanessa masih menggeleng. Tidak, Mom. Vanessa tidak sejahat itu. Alin menampar pipi putrinya. Kamu tuh benar-benar bodoh. Rasanya Mommy ingin buang kamu ke laut. Mommy, Daddy, maaf, ucap Vanessa lirih. Sepertinya ia akan mulai mencari Riza lagi dan memintanya untuk bertanggung jawab. Karena sebelumnya, hal ini memang kemauan Riza. Dia yang sekarang menjadi kaki tangan kanan di Amerika itu memang menginginkan anak dari Vanessa. Namun Vanessa tidak tahu harus mencari Riza di mana. Kalau kamu tidak mau menggugurkan janin itu, kamu harus siap meninggalkan karirmu dan menetap di Boston bersama paman dan bibimu di sana, ucap James tegas. James masih memiliki adik di kota kelahirannya itu, dan sang adik hanya tinggal bersama istrinya karena mereka tak memiliki keturunan. Akankah Vanessa dan Riza bertemu di Boston? Semoga. Hanin kembali duduk di kursi penumpang, kursi yang berada persis di samping sang suami. Ia merapikan kembali rok dan kemejanya, lalu menata rambutnya agar kembali rapi. Bibir kanan menyungging senyum, menoleh ke arah sang istri. Hanin pun melirik ke arah suaminya. Udah puas? Tanya Hanin tersenyum. Untuk hari ini, iya. Jawab Kenan tersenyum lalu kembali memfokuskan matanya pada jalur jalan yang tak lagi bebas hambatan. Dasar. Kerutu Hanin memalingkan pandangan ke arah jendela sambil tersenyum. Ia kembali mengingat kejadian beberapa menit lalu. Ia sungguh malu, karena lagi-lagi ia disuruh menari oleh sang suami. Bahkan ia harus meliukkan tubuhnya di atas pangkuan Kenan. Kenan tertawa, lalu tangan kirinya terangkat untuk mengelus kepala Hanin dengan lembut. Makasih ya. Hanin menatap wajah sang suami dan mengangguk. Kenan mengambil tangan kanan Hanin dan mencium punggung tangan itu. Kemudian ia letakkan di dadanya. Sementara satu tangannya lagi berada di setir kemudi. Hanin tersenyum. Walau Kenan tidak melulu mengungkapkan cinta, namun perlakuan dan posesifnya sudah memperlihatkan betapa pria ini mencintainya. Ini pertama dan terakhir. Lain kali aku tidak mau bercinta dengan keadaan seperti tadi. Itu sungguh berbahaya. Kenan tersenyum. Keduanya teringat kejadian menegangkan tadi. Ketika dari jarak jauh Kenan melihat ada mobil patroli polisi yang berdiam di antara jalur lingkar luar dan lingkar dalam.
Dari kejauhan, kedua polisi itu sudah mengamati jalan mobil Kenan yang sedikit lambat. Flashback on. Sayang, bangun. Kembali ke tempatmu. Hanin masih bergerak. Ia pun tanggung untuk melepas penyatuan itu. Sayang, ada 2 polisi di sana. Bisik Kenan di telinga Hanin dengan arah mata lurus ke depan. Hari semakin sore, dan matahari pun semakin tenggelam. Hanin langsung memindahkan dirinya ke samping. Benar saja. Semakin mobil Kenan mendekat, kedua polisi itu pun berdiri di hadapan mobil Kenan yang bergerak lambat. Untung saja Hanin sudah merapikan pakaiannya. Dan untung saja, kemeja yang ia kenakan masih dalam keadaan rapi. Sementara Kenan langsung menutupi pusakanya yang masih tegak dengan jas yang ia sampirkan di punggung kursi yang ia duduki. Malam, Pak. Kata salah satu polisi itu dengan memberi hormat pada Kenan yang langsung membuka kaca jendela. Kenan mengangguk. Malam. Polisi itu sedikit menunduk ke arah jendela yang Hanin duduki, dan Kenan pun menyondongkan tubuhnya agar terlihat oleh polisi itu. Pak Kenan? Tanya polisi itu terkejut, karena ternyata ia pernah mengawal Kenan saat Kenan membutuhkan jasa pengawalan pada suatu event. Apa mobil Bapak bermasalah? Karena saya lihat Anda berjalan sangat lambat. Kata polisi itu lagi. Kenan menggeleng. Tidak ada masalah dengan mobil saya. Saya hanya sedikit lelah, jadi menyetirnya agak lambat. Oh, kalau begitu, apa Anda butuh pengawalan? Tanya polisi itu lagi. Kenan menggeleng. Tidak, terima kasih. Hanin hanya tersenyum canggung melihat interaksi yang terjadi antara Kenan dan Pak Polisi itu. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jawab Kenan. Kedua polisi itu pun berjabat tangan dan Kenan kembali berjalan. Kamu sih. Hanin memukul lengan suaminya. Kenan tertawa. Tadi aku sudah bilang, kamu bangun dulu. Kamu malah keenakan. Nyebelin. Hanin kembali memukul lengan suami. Namun Kenan hanya tertawa geli. Boleh dilanjutkan lagi, sayang? Ucap Kenan melirik lagi ke arah istrinya. Enggak capek. Kenan tertawa dan tangan kirinya kembali menggerayangi tubuh sang istri. Hingga dirinya kembali merasakan gejolak itu dan meminta sang istri untuk melanjutkan kembali aksi yang sempat terpotong tadi. Hanin pasrah dan ia pun mengikuti kemauan Kenan. Hingga pria itu mendapatkan pelepasannya. Flashback off. Tapi kamu suka kan? Ledek Kenan. Ya mau gak mau. Tapi mau. Ledek Kenan lagi. Kenan tak henti-hentinya menggoda sang istri karena apa yang diucapkan Hanin berbeda dengan keinginan tubuhnya. Ia menyukai sang istri yang mudah terbuai oleh sentuhannya, dan Kenan sadar itu. Kan jelek? Kenan tertawa, lalu tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, hingga sampai di kediaman Aditama. Dari kejauhan Kenan melihat mobil Gunawan yang terparkir. Gunawan juga terlihat duduk di teras rumah itu. Seketika tawa Kenan pun pudar. Ia melihat Hanin yang juga tengah menatap ke arah Gunawan yang sedang duduk di sana, dari kaca depan mobil yang ia duduki. Kenan melirik ke arah Hanin dan menangkap tatapan Hanin yang tertuju pada pria yang dulu pernah menjadi kekasihnya. Lalu Hanin mengalihkan pandangannya ke arah Kenan, dan Kenan mengalihkan pandangannya ke depan. Seolah Kenan tidak melihat sang istri yang sedang menatap suami adiknya tadi. Padahal Hanin hanya sekedar melihat pria itu. Tidak ada desiran atau degupan jantung yang kencang saat kembali melihat Gunawan. Rasa itu memang benar-benar hilang, seiring kebohongan besar yang pernah Gunawan lakukan waktu itu. Berganti dengan rasa yang timbul setelah menikah dengan Kenan. Kini Hanin benar-benar mencintai pria menyebalkan itu. Pria yang dulu selalu melecehkannya. Namun semakin mengenal Kenan, Hanin semakin mencintainya. Walau Kenan percaya bahwa Hanin mencintainya, namun ia masih cemburu melihat Gunawan bertemu dengan istrinya. Rasti melihat Gunawan yang masih duduk di teras. Ia pun menghampiri, namun seiring gerak langkah kakinya menuju Gunawan, ia mendengar deru suara mobil Kenan yang sudah berada di samping mobil menantunya. Gun, ayo masuk, ajak Rasti dan berdiri di depan sang menantu. Gunawan mengangguk hormat. Iya, Mam. Di seberang sana Kenan menggandeng tangan Hanin untuk memasuki rumah itu. Akhirnya kalian datang tepat waktu. Mami kira kalian akan terlambat. Kenan tersenyum pada sang ibu.
Tidak dong, Mam. Gunawan menatap Hanin dari tadi. Matanya tak kunjung terlepas dari sosok wanita yang sedang melangkahkan kaki menuju tempatnya berdiri. Gunawan melihat keposisifan Kenan yang tak lepas menggenggam tangan istrinya. Hanin langsung mencium punggung tangan Rasti setelah Hanin mengecup pipi ibunya. Hai Gun. Sapa Kenan. Hai Ken. Gunawan membalas sapaan itu. Lalu ia juga menyapa Hanin. Hai Han, apa kabar? Kenan melihat senyum yang manis di wajah Gunawan untuk istrinya. Sementara Hanin melihat ke arah Kenan dan Rasti sesaat sebelum ia membalas sapaan Gunawan. Rasti mengangguk, namun Kenan hanya terdiam. Baik, jawab Hanin singkat. Rasti menangkap kecanggungan ini. Ia memang sengaja mengumpulkan anak dan tantenya di sini, karena ia bertekad akan menyatukan kembali keharmonisan keluarganya. Walau sebelumnya pernah ada yang terjadi antara Kiara, Hanin, Kenan, dan Gunawan. Namun ia ingin mengubur semua kisah buruk itu dan memulai kembali kisah yang baik. Ia hanya berharap semoga anak dan menantunya dapat mewujudkan apa yang ia inginkan ini. Mam, kami ke kamar dulu. Kenan menarik tangan sang istri untuk ikut ke kamarnya. Langsung makan saja, Kiara dan Gunawan sudah datang dari tadi. Rasti mengikuti langkah Kenan dari belakang untuk sama-sama masuk ke dalam rumahnya. Sementara Gunawan pun hanya mengikuti langkah Kenan dan Rasti dari belakang. Sedangkan Kiara bersama Bilasri menghidangkan makanan dan menatanya di meja makan. Kenan menoleh ke belakang. Badan kami lengket, Mam. Memang kalian ngapain dulu di mobil? Tanya Rasti meledek putranya yang super duper nakal. Kenan tertawa. Dia selalu menggoda aku, Mam. Jadi seperti itulah. Hanin membulatkan matanya. Kok aku? Kamu yang mulai. Kamu? Kenan tertawa menunjuk wajah Hanin dengan tetap menggenggam tangan sang istri hingga tangan Hanin pun menunjuk dirinya sendiri. Kamu! Rengek Hanin. Perdebatan mereka disaksikan oleh Gunawan dan Rasti, juga Kiara yang menoleh ke arah riuh suara pasangan yang menikah hampir berjalan 5 bulan itu. Kiara tersenyum melihat sang kakak terlihat bahagia bersama wanita yang dulu pernah ia jambak rambutnya. Ia hina, dan ia pukul hingga Hanin tersungkur. Sedangkan Gunawan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ia masih tidak terima melihat Hanin bercanda riang dengan Kenan. Sudah, kalian ini. Sana bersih-bersih dulu. Rasti menggeleng melihat kelakuan putra dan istrinya itu. Ia pun langsung menuju meja makan dan memastikan semua tersaji di sana. Kenan melirik ke arah Gunawan yang terlihat kesal. Ia akan memperlihatkan pada Gunawan bahwa Hanin sepenuhnya adalah miliknya, agar Gunawan dapat fokus pada istrinya sendiri yang tengah hamil. Kemudian Kenan menarik Hanin menaiki tangga menuju kamarnya. Sementara Kiara menangkap tatapan Gunawan yang melihat ke arah Hanin. Gunawan menatap punggung Hanin yang terjalan bersama suaminya ke atas. Kiara tersenyum. Ia berdiri berjauhan dengan Gunawan. Kini ia tak lagi merasakan sakit hati. Entah mengapa, ia terbiasa melihat Gunawan yang mungkin masih menyimpan rasa pada mantan kekasihnya dulu. Padahal bisa dilihat bahwa mantan kekasihnya itu sama sekali sudah tak memiliki rasa padanya. Malah, Hanin terlihat bahagia bersama sang kakak. 30 menit Rasti, Kiara, Gunawan menunggu Kenan keluar dari kamar, hingga akhirnya mereka keluar. Gunawan duduk di taman seorang diri, menikmati udara malam sembari menikmati satu batang rokok. Rasti masih berkutat dengan kue buatannya yang baru saja matang, sedangkan Kiara duduk di ruang televisi. Kenan turun dari tangga dan bertemu dengan Kiara terlebih dahulu. Ra, panggil Kenan. Kiara menoleh ke sumber suara itu lalu berdiri. Kak. Kenan membentangkan tangannya dan Kiara langsung menghambur ke pelukan sang kakak. Maafin Kiara, Kak. Selama ini Kiara masih enggan ke rumah ini karena ia berpikir Kenan masih marah padanya. Sudahlah, semua sudah terjadi. Aku pun bersalah, bukan hanya kamu. Dan mulai sekarang, aku mulai memperbaiki kesalahan itu. Kiara mengangguk di dada bidang Kenan. Iya, aku juga. Hanin tersenyum melihat keakraban antara kakak beradik ini. Terlihat bahwa Kenan sangat menyayangi adiknya. Ia pun senang melihat itu. Kiara melonggarkan pelukannya. Ra, ini Hanin.
Kenan memperkenalkan Hanin pada Kiara untuk pertama kali dalam keadaan yang baik. Kiara tersenyum dan mengulurkan tangannya. Hanin menerima uluran tangan itu, dan mereka pun berpelukan. Maafin aku, Han. Maaf, dulu aku sempat berbuat jahat padamu. Hanin menepuk punggung Kiara yang sedang dalam pelukannya. Aku juga minta maaf, Ra. Sungguh, dulu aku tidak mengetahui hal itu. Kiara dan Hanin melepaskan pelukan. Kiara memukul dada Kenan tiba-tiba. Kakak menyebalkan. Loh, kenapa? Tanya Kenan. Waktu itu aku meminta kakak untuk memberi pelajaran pada Hanin. Tapi kenapa malah menikahinya? Kiara balik bertanya. Sama saja. Hanin sudah dapat pelajaran berharga dengan menjadi istriku. Ada Kenan yang selalu membuat sang istri kesal. Hanin tertawa dan menyipitkan matanya. Iya benar, dia menyebalkan sekali, Ra. Kiara pun ikut tertawa, diiringi tawa Kenan. Namun seketika tawa itu pun terhenti melihat Gunawan yang berdiri di antara mereka. Ayo makan. Tiba-tiba suara Rasti memecahkan kecanggungan itu. Kini semua duduk di meja makan. Hanin duduk persis di samping Kenan, berhadapan dengan Gunawan yang duduk di samping Kiara. Sedangkan Rasti duduk di sudut meja yang menyisakan satu kursi. Bun, bagaimana bisnismu? Lancar? Tanya Rasti basa-basi. Lancar, Mam. Oh iya, sudah USG, bagaimana hasilnya? Laki-laki atau perempuan? Tanya Hanin pada Kiara. Masih belum kelihatan, Han. Kelaminnya ngumpet terus kalau lagi USG. Jawab Kiara, sedangkan Gunawan tidak bisa menjawab. Karena pria itu tidak pernah menemani Kiara ketika pemeriksaan rutin. Jenis kelamin apa saja tidak masalah, yang penting sehat. Sehat, Mam, ucap Kiara. Suamimu tidak pernah menemani saat periksa, Ra. Tanya Kenan membuat Gunawan tersedak. Benar saja, Gunawan tersedak. Entah Kenan memata-matainya, atau hanya sekedar insting seorang kakak. Minum dulu, Mas. Kiara memberikan air putih pada suaminya. Mas Gun selalu antar Kiara periksa kok. Kalau bukan Mas Gun yang antar, Kiara naik apa ke rumah sakit? Jawab Kiara berbohong sambil tertawa paksa. Kiara mengira Vicky yang telah memberi informasi pada kakaknya, karena ia pernah bertemu Vicky di rumah sakit. Faktanya, Vicky tak pernah mengatakan apapun. Kenan bertanya karena murni itu adalah insting seorang kakak. Baguslah kalau begitu, ucap Kenan. Mereka pun kembali menikmati hidangan makan malam itu. Gunawan masih mencuri-curi pandang ke arah Hanin, dan Kenan terus melirik ke arah Gunawan yang sering menatap istrinya. Sedangkan Kiara menatap mata sang kakak. Sementara Hanin malah asyik menikmati makanan itu dengan memuji masakan ibu mertuanya, dan sedikit berbincang tentang bagaimana memasak makanan sebanyak ini. Selesai menikmati makan malam, Hanin membereskan piring-piring itu dan membawanya ke dapur. Mam, saya minta minuman dingin ya. Ucap Gunawan yang langsung berdiri dan hendak menuju dapur. Kenan tak mau kalah. Ia mengambil piring Kiara yang hanya tersisa sedikit. Sini, aku bawa piring kotornya. Kiara mengernyitkan dahi. Baru saja ia akan memakan tulang ayam lunak itu. Namun Kenan membawa pergi piringnya. Hanin berdiri di wastafel, sementara Gunawan berdiri di lemari es dan membuka, lalu menuangkan air putih pada gelasnya. Arah mata Gunawan tertuju pada punggung Hanin yang berdiri membelakanginya. Kenan yang tahu keadaan ini pun langsung memeluk istrinya dari belakang. Ia meletakkan piring kotor Kiara di sana. Tidak perlu dibersihkan, biar bilastri saja, ucap Kenan. Hanin memang sering membantu meringankan pekerjaan Lastri. Iya, hanya cuci tangan saja kok. Hanin tersenyum dengan sedikit menoleh ke arah suaminya dari samping. Lalu Kenan memutar tubuh Hanin dan mencium bibirnya. Gunawan menutup pintu lemari es itu cukup kencang. Ia spontan melakukan itu karena kesal dengan sikap Kenan yang kekanak-kanakan menurutnya. Gunawan tahu, ia tak akan mungkin bisa meraih Hanin kembali. Tapi paling tidak ia hanya ingin berbincang sebentar dengan mantan kekasihnya itu. Apa itu tidak boleh? Ra, ayo pulang, pinta Gunawan pada istrinya.
Loh, kalian tidak menginap di sini? Semalam saja, pinta Rasti. Mami sudah lama tidak bertemu Kiara, Gun. Rasti kembali meminta. Iya, Ra, menginap saja. Besok pagi-pagi sekali Mas Kenan berangkat ke Amerika. Jadi di sini ramai jika kamu menginap, celetuk Hanin. Kenan menghampiri Hanin sembari meminum air putih dari gelasnya. Kamu besok akan ke Amerika, Ken? Tanya Rasti. Kenan mengangguk. Dadakan, Mam. Ya sudah kalau begitu, kamu menginap di sini ya, Ra? Benar kata Hanin. Biar ramai. Mami senang kalau rumah ini ramai. Senyum Rasti. Bagaimana, Mas? Tanya Kiara pada Gunawan. Melihat Kenan yang akan pergi besok pagi-pagi, Gunawan pun mengangguk. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih, Gun. Ujar Rasti tersenyum. Namun hati Kenan tak tenang meninggalkan istrinya di sini dengan mantan kekasihnya yang masih tidak tahu diri itu. Setelah makan malam, Rasti sengaja mengajak anak-anaknya berkumpul di ruang keluarga. Gunawan terlihat sedikit terganggu dengan Kenan yang selalu menempel pada Hanin dan mengumbar kemesraan. Ia semakin tidak betah berlama-lama berada di keluarga ini. Kiara pun menyadari itu. Jadi persiapan pernikahan kakak sudah beres semua? Tanya Kiara. Sudah, semua diurus Mami. Jawab Kenan. Rasti tersenyum. Terima kasih ya, Mam. Hanin mengusap punggung tangan Rasti yang duduk persis di sampingnya. Terus Kiara bantu apa dong? Bantu doa aja, supaya Hanin cepat hamil sepertimu. Jawab Kenan sembari meraih pundak Hanin dan memeluknya dari samping. Kiara tersenyum. Itu pasti. Makanya jangan dijos terus, jadi malah gak jadi-jadi. Ledek Rasti membuat Hanin dan Kenan tertawa. Wah, kakak nih, diem-diem nakal ya. Sambung Kiara meledek sang kakak. Maaf, saya permisi dulu. Tiba-tiba Gunawan menginterupsi. Loh, mau kemana, Gun? Tanya Rasti. Gunawan masih belum bisa menganggap skandal itu selesai. Ia masih belum bisa memaafkan Kiara yang telah menjebaknya. Dan Kenan yang telah mengambil Hanin darinya. Padahal Hanin terlepas karena kesalahannya sendiri yang tidak jujur sejak awal. Hanin pergi karena dari awal Gunawan tidak cepat menyelesaikan statusnya dan mengikat gadis yang ia cintai. Sementara waktu terus berjalan dan apapun bisa terjadi. Kecuali jika pada saat itu Gunawan langsung menikahi Hanin. Mungkin wanita itu tidak akan bisa lepas. Atau tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya mau ke minimarket. Beli rokok, Mam. Jawab Gunawan. Kurangi rokok, Gun. Rokok tidak baik untuk kesehatan. Ucap Rasti. Gunawan tersenyum. Belum bisa, Mam. Lalu ia pergi meninggalkan orang-orang yang tengah bercengkrama riah di sana. Kiara tahu bahwa suaminya menghindari kebersamaan ini. Ia sadar bahwa Hanin masih menempati hati itu. Ia pun tidak mempermasalahkan. Yang penting ia ingin hubungan dengan sang kakak tetap baik-baik saja. Karena Kiara sangat menyayangi Kenan. Dan hanya sang kakak yang selalu ada untuknya di saat apapun. Ra, hamil itu rasanya gimana sih? Tanya Hanin. Gimana ya, Han? Rasanya seneng. Ada yang hidup. Karena dia suka nendang-nendang gitu. Jawab Kiara senang. Rasti pergi ke kamarnya meninggalkan Kenan, Hanin, dan Kiara di sana. Ia masih berkoordinasi dengan wedding organizer yang menangani persiapan pernikahan Kenan. Sekarang lagi nendang-nendang, Ra? Tanya Kenan antusias. Tadi sih iya, tapi sekarang belum. Kakak tempelin aja tangan kakak di sini, nanti dia nendang deh. Jawab Kiara. Kenan bangun dan mendekati sang adik. Emang gitu? Biasanya begitu. Hanin tersenyum dan ikut duduk di samping Kiara. Sayang, beneran loh dia nendang. Kenan semakin antusias. Hey, boy or girl, ini Uncle Ken. Kenan tersenyum sembari menyapa keponakannya di perut besar Kiara yang sudah memasuki usia 24 minggu. Hai, Uncle. Kiara menjawab dengan suara anak kecil. Aku juga mau pegang, tanya Hanin. Jangan mau dipegang Auntie Hanin, dia belum mandi. Nanti kamu ketularan bau. Ledek Kenan dengan mengajak bicara perut Kiara yang bulat. Hanin merengek dan memukul lengan Kenan, membuat Kenan tertawa diiringi tawa Kiara. Assalamualaikum. Wah, ramai sekali. Lagi pada kumpul nih. Tiba-tiba suara Vicky muncul. Ketiga orang yang sedang duduk itu pun langsung menoleh ke arah Vicky. Hai Vic, cepet juga loh, udah sampai sini aja.
Kenan berdiri mengambil berkas yang Vicky bawa. Vicky sengaja mampir ke rumah ini dari kantor untuk mengantarkan berkas yang akan Kenan bawa ke Amerika. Ya iyalah, nanti macan tutul ngamuk kalau gue kerjanya lelet. Hanin tertawa. Siapa macan tutul? Tanya Kiara. Siapa lagi kalau bukan kakak kamu tercinta, Ra? Jawab Hanin dengan menunjuk Kenan. Kiara mengernyitkan dahinya. Siapa yang memberi julukan itu? Siapa lagi kalau bukan Siska? Jawab Hanin. Emang sekretaris kurang ajar. Kenan merengut. Sementara Hanin, Kiara, dan Vicky malah tertawa. Mereka berempat kembali berbincang hangat. Hanin menyiapkan minuman hangat untuk Vicky. Rasti pun ikut bergabung setelah urusan dengan wedding organizer itu selesai melalui telepon. Rasti, Kenan, Kiara, Hanin, dan Vicky bercengkrama dengan penuh canda tawa. Karena Vicky memang sedikit konyol, sehingga suasana itu pun terasa riang. Mereka berkumpul dan bersenda gurau, seperti tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya. Karena Vicky bukan tipe pendendam, ia tidak pernah mempermasalahkan sesuatu yang pernah terjadi. Berbeda dengan Gunawan. Padahal saat itu Vicky pun merasa sakit hati ketika Kiara mengakui anaknya sebagai anak Gunawan dan meminta pertanggungjawaban dari pria itu. Sementara saat itu Vicky sudah siap untuk bertanggung jawab, dan hatinya berbunga karena akan menikahi gadis pujaannya. Gunawan baru saja kembali ke rumah Rasti. Setelah membeli rokok di minimarket yang tak jauh dari kediaman itu, ia melihat betapa riangnya keluarga ini. Ia pun melihat perhatian Vicky pada istrinya. Vicky tengah mengupas jeruk hingga di dalamnya bersih dan tidak berserat. Lalu Kiara memakan jeruk yang sudah bersih itu dari tangan Vicky. Hal itu adalah hal yang biasa bagi Rasti dan Kenan. Karena sejak dulu Kenan dan Vicky memang selalu memperlakukan Kiara seperti princess. Dan lagi-lagi hati Gunawan seperti tercubit. Rasa cubitan itu melebihi dari ketika Kenan mencium atau bermesraan dengan Hanin. Malam semakin larut. Penghuni rumah ini pun sudah berada di kamarnya masing-masing. Hanin tengah membantu sang suami untuk mengemasi pakaian dan barang-barang yang diperlukan sang suami saat berada di negeri Paman Sam itu. Hanin membawa pakaian berbahan tebal dan mantel, karena kebetulan cuaca di sana saat ini sedang sangat dingin. Sudah sayang, cukup. Ini saja yang dibawa. Aku kan di sana tidak lama. Yakin keperluanmu hanya segini? Tidak ada yang tertinggal? Tanya Hanin. Ada yang tertinggal? Jawab Kenan lesu, sembari mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Sedangkan Hanin berdiri persis di samping Kenan, sambil menata pakaian di dalam koper yang terletak di atas tempat tidur itu. Apa? Tanya Hanin lagi. Ia serius bertanya pada Kenan, karena baru kali ini ia menyiapkan keperluan sang suami yang ingin pergi jauh. Hanin menatap Kenan dan Kenan pun menatap istrinya. Cintaku yang tertinggal. Jawab Kenan. Hanin tersenyum dan Kenan langsung meraih pinggang Hanin untuk dipeluk. Hanin pun mengelus kepala sang suami yang menempel di dadanya. Gombal banget sih kamu. Aku gak bisa jauh darimu, sayang. Cuma 2 hari kan? Tanya Hanin. Kenan melonggarkan pelukannya dan menatap sang istri. Ia tak perlu mendongak, walau posisi Kenan duduk dan Hanin berdiri. Namun, karena postur Hanin yang jauh lebih pendek dari Kenan, membuat seolah seperti sejajar jika Kenan duduk dalam posisi yang tegak. Wajah Kenan terlihat lesu antara khawatir meninggalkan istrinya sendiri di sini dan rindu dengan kehangatan serta wangi tubuh itu. Atau aku batalkan saja keberangkatan ini. Bukannya ini pertemuan penting. Apa tidak mengapa jika kamu tidak hadir? Tanya Hanin. Aku tidak bisa jauh darimu, sayang. Apalagi di rumah ini sedang ada Gunawan. Sungut Kenan. Hanin mengusap wajah sang suami dan meminta Kenan untuk melihat kedua matanya. Hei, kamu masih cemburu? Apa semua yang telah aku serahkan belum cukup untuk membuktikan kalau aku mencintaimu? Hanin menatap kedua bola mata Kenan. Tidak ada di otakku terpikir tentang Mas Gun. Walau hanya sekedar terlintas pun, itu tidak ada sama sekali. Kenan tersenyum. Aku percaya. Ia mengangguk. Tapi aku tidak percaya dengan Gun. Dia selalu memperhatikanmu.
mencuri-curi pandang ke arahmu, dan aku cemburu melihat itu. Hanin memang menyadari hal itu. Walau Hanin tidak pernah sekalipun melihat ke arah Gunawan, tapi ia sadar bahwa Gunawan sering menatap ke arahnya. Hal itu pula yang membuat Hanin takut jika Kiara salah paham terhadapnya. Oleh karena itu, ia selalu memulai pembicaraan agar mengalihkan pandangan Gunawan terhadapnya. Hanin menangkup wajah Kenan dan mencium bibirnya. Kenan pun langsung membalas ciuman itu. Keduanya menyatukan bibir dengan lembut dan penuh perasaan. Seolah rasa cinta mereka tersalurkan oleh bibir yang sedang menyatu itu. Hanin mengelus bau dan meremas rambut Kenan pelan. Sementara kedua tangan Kenan setia melingkar di perut sang istri dan semakin mengeratkan pelukan itu. Setelah keduanya merasa akan kehabisan oksigen, akhirnya kedua insan ini melepaskan penyatuan bibir itu. Suara kecapan terakhir terdengar nyaring, memisahkan bibir yang semula menyatu dengan lembut. Hanin menyatukan keningnya pada kening Kenan. Napasnya terengah-engah. Karena mencoba mengimbangi ciuman lihai dari Kenan. Aku mencintaimu, Kenan Aditama. Aku juga mencintaimu, dan mungkin lebih. Jawab Kenan. Keduanya tersenyum dan saling memandang. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, menemanimu di sana? Ucap Hanin. Kenan menyungking senyum dengan lebar. Sungguh? Tanyanya tak percaya. Ia pikir akan sulit mengajak Hanin, padahal ide itu sempat terbesit di benaknya. Hanin mengangguk. Sungguh, aku ingin menemanimu kemanapun kamu pergi. Kenan memeluk istrinya dengan erat. Terima kasih, sayang. Hanin memeluk kepala Kenan. Sama-sama, sayang. Indahnya mereka yang tidak menyimpan dendam. Jika Hanin seorang pendendam, mungkin ia tak akan menerima Kenan sebagai suaminya, karena Kenan pun melakukan hal yang sama seperti Kiara. Kenan menikahi Hanin dengan cara yang licik dan menjebaknya. Namun Hanin melihat kesungguhan Kenan sebagai seorang suami. Lalu ia menerima takdirnya dan mulai mencintai Kenan. Hingga semakin hari cinta itu pun semakin terpupuk seiring kebaikan serta cinta Kenan, yang sedikit demi sedikit terlihat dan tampak jelas. Sementara di kamar yang berbeda, Kiara dan Gunawan sama-sama terdiam. Mereka belum mulai bicara sejak berada di kamar itu. Kiara pun tak ingin memulai pembicaraan, sedangkan Gunawan merasa gengsi untuk memulai pembicaraan lebih dulu. Terlebih lagi ia masih marah karena melihat sang istri yang sangat akrab dengan Vicky, sahabat sekaligus orang yang sudah ikut andil dalam kehancuran hidupnya. Walau di sini Vicky pun tidak pernah tahu bahwa Kiara memanfaatkannya. Yang ia kira saat itu, Kiara memang sudah jatuh cinta padanya. Akhirnya Gunawan memulai pembicaraan lebih dulu. Kiara hendak berbaring di atas tempat tidur itu dan menyelimuti tubuhnya. Sedangkan Gunawan sudah berada di atas tempat tidur dengan menyandarkan tubuhnya pada punggung tempat tidur itu. Iya. Kiara yang ingin berbaring memungkungi Gunawan pun akhirnya menoleh. Ada apa? Sedekat apa kamu dan Vicky? Tanya Gunawan. Maksudnya? Tanya Kiara tak mengerti. Apa kalian masih memiliki hubungan? Tanya Gunawan lagi dengan dingin. Karena melihat Kiara dan Vicky sungguh membuatnya sesak dan ingin mengeluarkan pertanyaan ini. Kiara menggeleng. Tidak. Gunawan ingin tahu bagaimana perasaan Kiara pada pria itu sekarang. Karena ia tak ingin lagi dibohongi. Tapi yang aku lihat sebaliknya. Kalian masih sangat dekat. Jangan kamu kira aku tidak melihat itu. Aku melihat Vicky mengupas jeruk dan kamu memakan jeruk itu dari tangannya. Romantis sekali. Seketika kata-kata itu keluar dari bibir Gunawan dengan lancar. Kamu cemburu? Tanya Kiara. Gunawan langsung mengelak. Buat apa aku cemburu? Kalau kamu tidak cemburu, untuk apa bertanya? Toh aku juga tidak bertanya. Mengapa kamu dari tadi melihat ke arah istri Kak Kenan? Karena aku tidak cemburu. Kiara tersenyum dan kembali membalikkan tubuhnya untuk tidur, lalu menyelimuti dirinya sendiri. Seketika jawaban Kiara membuat Gunawan bungkam 1000 bahasa. Kiara tidak cemburu, dan itu membuat Gunawan semakin kesal. Apa Kiara sudah tidak lagi mencintaiku? Tanya Gunawan dalam hati. Tidak. Gunawan tidak ingin Kiara berpaling darinya. Ia tidak ingin Kiara tak lagi mengejarnya.
Ia tidak ingin Kiara berubah. Ia ingin Kiara yang dulu. Kiara yang selalu bergelayut di lengannya dengan nada manja dan menggoda. Kiara yang menggunakan lingerie tipis di setiap malam agar ia mau menyentuhnya. Dan Kiara yang banyak bicara untuk mendapatkan perhatiannya. Namun ia sadar, kini Kiara tidak seperti itu lagi. Gunawan menatap lama punggung itu, punggung kecil yang tidak menghadapnya. Aku juga sering menyakitimu, tapi aku tidak pernah meminta maaf padamu. Sedangkan kamu selalu meminta maaf padaku. Namun sakit hatiku menghilangkan semua perjuanganmu. Maaf, Kiara. Kumam Gunawan lirih. Tangan Gunawan terangkat hendak menyentuh kepala Kiara dan ingin mengelusnya. Namun Gunawan menahan tangan itu untuk sampai pada kepala Kiara dan menurunkannya. Gunawan memilih membaringkan tubuhnya dan ikut membelakangi punggung Kiara. Mereka tidur dengan posisi saling memunggungi. Walau sebenarnya, kedua insan ini sama-sama belum memejamkan mata. Kiara mendengar gumaman Gunawan tadi. Walau terdengar lirih dan pelan, ia hanya terdiam. Sungguh, semua hal ini tidak membuatnya sakit hati dan tidak juga membuatnya menangis. Kiara hanya tersenyum dan mengelus perutnya. Karena tidak ada hal lain yang berharga selain sesuatu yang sedang hidup di dalam sana. Mam, Hati-hati dan bersenang-senanglah kalian di sana. Tasi tersenyum. Sungguh ia sangat senang melihat putranya bahagia. Oke, Mam. Oh iya, salam untuk Kiara. Tadi Hanin ingin pamit, tapi pas melewati kamar mereka sepertinya mereka masih tidur. Ucap Hanin. Rasi mengangguk. sampaikan salam Kenan untuk Kiara dan Gunawan. Sambung Kenan. Rasi menahan tangan Kenan. Ken, bersikaplah seperti biasa pada Gun. Seperti dulu saat kalian masih berteman dekat. Mulailah semua dari awal. Gun juga korban dari skandal itu. Kenan menarik napasnya. Tergantung, Mam. Tergantung bagaimana Gun bisa memperlakukan Kiara. Jika dia memperlakukan adik kesayanganku dengan baik, Ken pun akan melakukan yang sama. Rasi terdiam. Ia tersenyum melihat Kenan dan Kiara yang saling menyayangi. Namun entah mengapa dari lubuk hatinya mengatakan Gunawan adalah pria baik. Hanya saja, memang keadaan yang membuatnya seperti ini. Rasi berusaha bijaksana dalam menyikapi permasalahan putra-putrinya. Kenan dan Hanin sudah berada di dalam mobil. Syamsuddin membawa tuan muda dan istrinya menuju bandara. Kenan memang sudah mempersiapkan jet pribadi untuk keberangkatan hari ini. Tadinya, ia sudah menyiapkan beberapa film yang akan ia tonton untuk mengusir kejenuhannya selama berada di dalam pesawat itu sendiri. Namun karena saat ini ia pergi bersama sang istri, sepertinya ia justru akan membuat film sendiri. Kita naik pesawat yang mana? Tanya Hanin saat mereka sudah berada di lapangan terbuka. Itu? Kenan menunjuk pesawat jet yang ukurannya tidak sebesar pesawat komersial. Itu pesawat milikmu.
Tanya Hanin lagi. Kenan mengangguk. Kamu benar-benar milioner, Ken. Kenan mengernyitkan dahi. Kamu tidak tahu seberapa banyak aset yang kumiliki. Hanin menggelengkan kepalanya pelan. Tidak. Kenan tertawa. Tidak pernah berusaha mencari tahu? Hanin kembali menggeleng. Tidak. Kenapa? Tanya Kenan lagi. Karena bagiku kebahagiaan tidak melulu diukur dari materi. Disayang, dicintai, dan diberi kesempatan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi adalah suatu kebahagiaan yang cukup untukku. Kenan terharu. Ia tersenyum lebar dan menangkap tubuh Hanin dan digendong seperti koala. Hanin pun langsung melingkarkan kedua kakinya pada pinggang sang suami. Aku makin cinta kamu. Kenan menyatukan keningnya pada kening Hanin. Hanin tertawa. Lalu Kenan membawa Hanin mengelilingi isi jet pribadinya itu. Hanin menganga. Walau tidak terlalu besar dan hanya ada satu kamar di dalamnya, namun interior di dalamnya terkesan indah dan mewah. Aku tidak pernah berhayal mendapat suami sekaya kamu, ucap Hanin setelah mendudukkan diri di tempat duduk pesawat yang super empuk itu. Perlahan pesawat yang mereka tumpangi berada di ketinggian kurang lebih 3.200 kaki. Pesawat itu sudah mulai berjalan aman di posisinya. Kenan berdiri menuangkan jus segar yang ada di sebuah botol disertai es batu yang tersedia di sana. Ia menuangkan untuk 2 gelas. Ini untukmu, sayang. Kenan memberikan 1 gelas untuk Hanin. Mereka duduk berdampingan. Arah mata Hanin masih tertuju pada kaca jendela yang menyuguhkan pemandangan awan terang dan langit yang cerah. Karena kebetulan matahari baru saja menampakkan dirinya dengan sempurna, menyinari bumi dengan indahnya. Terima kasih. Hanin menerima gelas dari tangan sang suami. Aku juga tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta dan tergila-gila pada wanita. Jawab Kenan menanggapi perkataan Hanin tadi. Hanin menelan air jus yang ada di mulutnya itu dengan segera. Mendengar perkataan Kenan yang menyatakan ia tergila-gila padanya. Kamu tergila-gila pada aku? Tanya Hanin tak percaya dengan menunjuk dirinya yang sepertinya biasa saja. Kenan tersenyum dan mengangguk, sembari meminum jus miliknya. Kenapa? Tanya Hanin lagi, masih penasaran mengapa seorang Kenan Aritama bisa tergila-gila padanya. Entahlah, karena baumu mungkin. Ledek Kenan tersenyum. Ken, teriak Hanin merengek manja. Ken jelek, menyebalkan. Hanin memukul lengan Kenan bertubi-tubi, hingga Kenan meringis dan berusaha menghindari pukulan itu. Kenan tertawa. Ia memang menyukai bau tubuh sang istri. Namun bukan bau dalam kata arti sebenarnya, melainkan bau khas tubuh sang istri, yang menurutnya memiliki wangi yang berbeda dengan wanita lain. Bau tapi nempel terus. Sahut Hanin dengan menggeser tubuhnya untuk membelakangi Kenan dan melihat ke arah jendela. Kenan masih tertawa dan menempelkan tubuhnya untuk memeluk istrinya dari belakang. Tapi aku suka baumu. Baumu berbeda dengan wanita lain. Hanin mengernyitkan dahi dan menoleh ke arah Kenan. Jadi seberapa banyak kamu sering mengedus bau wanita? Kenan pura-pura berpikir. Padahal ia tak pernah dekat dengan wanita manapun selain Vanessa. Berapa ya? Sepertinya tidak bisa dihitung dengan jari. Ken! Teriak Hanin lagi. Sungguh, Kenan benar-benar membuatnya kesal. Hanin langsung berdiri dan hendak meninggalkan Kenan. Kenan pun dengan sigap menangkap tangan istrinya. Mau kemana? Tanya Kenan. Tahu nyebelin. Mending istirahat di kamar aja. Hanin berusaha melepas tangan Kenan yang menggenggam tangannya. Kalau begitu aku ikut. Ngapain? Tanya Hanin. Kamu mau ngapain ke kamar? Kenan balik bertanya. Nonton drakor. Kalau gitu aku nonton kamu. Apa sih yang gak jelas? Hanin kembali berjalan menuju kamar. Di dalam kamar, Kenan langsung menutup pintu dan menguncinya. Ia membuka semua pakaian dan hanya menyisakan boxernya saja. Kamu ngapain? Tanya Hanin menyipitkan mata. Daripada nonton film, mending kita bikin film sendiri. Kenan menaik turunkan alisnya. Bagaimana? Ken jelek, nyebelin, mesum. Teriak Hanin membuat Kenan tertawa terbahak-bahak dan langsung menindih tubuh sang istri. Hanin mengerutkan bibir.
Sambil menggerutu membuat Kenan tak tertawa dan mengelas senyum. Memang, sang istri harus dibawa kemanapun ia pergi. Karena dengan kehadirannya, hari-hari Kenan selalu bahagia.